Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Dwi Murdani, NIM 4011808087, kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. 3 konsep yang berkaitan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka konseptual, dan yang ketiga kajian pustaka. Pendahuluan yaitu bagian tulisan yang memberikan informasi awalan kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian yang lainnya. Bagian dalam pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan diadakannya penelitian. Dan yang kedua yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu konsep yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual ini memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka konseptual adalah hasil sintesis dari proses berpikir deduktif dan induktif, kemudian dengan kemampuan kreatif inovatif menghasilkan konsep atau ide baru yang disebut dengan kerangka konseptual. Dan yang ketiga yaitu kajian pustaka. Melakukan kajian pustaka berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan pustaka. Kajian pustaka ini penting karena memberikan jaminan penelusuran jawaban penelitian terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh seorang peneliti yang telah melalui alur logika yang koheren. Kajian pustaka juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa. Komponen studi pendahuluan yaitu penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset atau latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Di sini pengertian dari latar belakang yaitu latar belakang masalah yang berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kelayakan atau kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Yang selanjutnya yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dijadikan atas riset terdahulu. Yang terakhir yaitu gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu komponen kerangka konseptual. Komponen kerangka konseptual yang pertama yaitu mengemukakan kerangka kritis yang dipakai dalam penelitian. Kerangka teoritis sendiri merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan
hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, atau bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari pokok penelitian. Maksudnya yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti, kerangka konseptual yang dipakai. Kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberi kemudahan peneliti menemukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang dilakukannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Yang selanjutnya yaitu komponen kajian pustaka. Komponen kajian pustaka yaitu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Dan yang kedua yaitu menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Yang selanjutnya yaitu contoh kerangka konseptual. Contohnya yaitu judul Agama dan Ekonomi atau Makna Agama bagi Pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kerangka konseptual yaitu kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Kaitan agama dan perilaku ekonomi sangatlah erat hubungannya dengan keduanya, erat hubungannya. Karena agama itu sendiri, ekonomi akan berjalan stabil. Begitu pula agama dan ekonomi saling berhubungan, sebab apabila seseorang yang mendalami ilmu agama, perilaku seseorang akan sama maju dalam ekonominya, dan agama sebagai pedoman hidup bagi manusia, karena di dalam agama telah diajarkan bagaimana cara manusia untuk berekonomi yang baik dan hidup yang sejahtera. Yang selanjutnya yaitu peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Perilaku seseorang dalam berbisnis. Peran pemahaman agama dalam berbisnis yaitu dengan adanya pemahaman agama seseorang dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan agama Islam. Bisnis dalam Islam mengajarkan manusia untuk menjalankan kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri dan dengki serta dendam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.